Dalam Islam memang ada hari-hari yang baik, ada malam-malam yang mulia, ada bulan-bulan yang perlu kita muliakan. Nah, surah ini dipahami oleh sebagian orang bahwa ini adalah bulan yang menakutkan atau hari yang menakutkan. Sesuatu yang kemudian akhirnya kita tidak melakukan apa-apa, tidak ada namanya pernikahan karena memang misalnya ini adalah sesuatu yang buruk atau yang berat dan sebagainya misalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dihadirkan di muka bumi ini penuh dengan tantangan dan ujian kehidupan. Bahkan di dalam janin, dalam perut seorang ibu, janin yang ada semuanya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum. Apa kalian mempercayai bahwa aku Tuhan kalian? Lalu semua kompak orang di Eropa, di Amerika, di Indonesia berkata, Bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau Tuhan kami ya Allah. Namun ketika kemudian dilahirkan oleh seorang ibu, bisa jadi anak itu menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi, tergantung keyakinan orang tuanya, bahkan tergantung pendidikan orang tuanya. Orang tua kita juga memberikan pendidikan tergantung kultur budayanya. Ada budaya yang memang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Mungkin juga ada budaya yang bisa jadi tidak sinkron atau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam memahami budaya kita ambil, ya, kita pertahankan mana yang baik dan kita ambil mana yang lebih baik. Dalam hal apapun. Oleh karenanya, kalau kita lihat sebagian masyarakat kita, ada pemahaman-pemahaman yang bisa jadi perlu kita luruskan. Apa itu? Pemahaman tentang istilah suro. Suro ini kalau kita ambil dalam bahasa Arab, Asyura, itu berarti adalah tanggal 10 di bulan Muharram. Dan suro di beberapa daerah dipahami sebagai permulaan tahun, termasuk tahun Islam atau masuk dalam bulan Muharram. Nah, suro ini dipahami oleh sebagian orang bahwa ini adalah bulan yang menakutkan atau hari yang menakutkan. Sesuatu yang kemudian akhirnya kita tidak melakukan apa-apa, tidak ada namanya pernikahan karena memang misalnya ini adalah sesuatu yang buruk atau yang berat dan sebagainya misalnya ya. Nah, oleh karenanya kalau kita mengaca kepada sejarah panjang Muharram, justru Muharram itu adalah hari kebaikan. Ya, hari yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. Karena para nabi kemudian diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Yunus dan sebagainya. Maka bicara Muharram itu sesungguhnya adalah bicara tentang bulan yang mulia, tentang waktu yang terbaik untuk kita berbuat baik. Dalam Islam memang ada hari-hari yang baik, ada malam-malam yang mulia, ada bulan-bulan yang perlu kita muliakan. Tetapi bukan berarti dalam Islam ada yang namanya hari jelek atau malam jelek, karena semua hari malam itu bagus. Namun kenapa ada hari-hari yang mulia atau bulan mulia? Ini menjadikan prioritas kita untuk memperbanyak intensitas ibadah. Perlu diperhatikan. Contohnya misalnya, dalam Al-Quran ada kata wal fajr, walayalin ashar. Jadi kata layalin ashar atau 10 malam, itu sebagian ulama menyampaikan ini adalah 10 malam terakhir Ramadan.
maka banyak di antara kita bersungguh-sungguh menjalankan ibadah dengan beriktikaf dan sebagainya di 10 akhir Ramadan. Karena di situ ada yang namanya malam qadar. Lalu ada juga ulama yang menyampaikan kata asyar ini adalah 10 awal Dzulhijjah, ya, beberapa bulan lalu. Makanya banyak kemudian para ulama mengisyaratkan agar dari mulai 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah kita memperbanyak amal ibadah dengan puasa Arafah, dengan berhaji, dengan berkurban dan sebagainya. Juga ada 10 itu dikatakan 10 awal bulan Muharram, ya. Dari mulai 1 Muharram yang tadi dikenal dengan 1 Syuro gitu ya, atau malam Syuro 1, 2, 3 sampai 10. Apa yang kita lakukan? Perbanyak amal soleh, berikan kebahagiaan, berikan kebaikan kepada orang lain, kepada para yatama dan sebagainya. Jadi Muharram itu sebetulnya adalah kalau kita renungi itu bulan yang sebetulnya memantik diri kita untuk mengevaluasi diri agar kemudian tidak mengulang dosa-dosa sebelumnya. Yang kedua, memotivasi diri untuk memperbanyak ibadah di bulan-bulan berikutnya, dari mulai bulan Muharram dan seterusnya. Jadi tidak ada istilah yang namanya malam buruk, misalnya begitu ya, pantangan-pantangan lain dalam Islam, bahkan misalnya kaitan dengan pernikahan, hajatan dan sebagainya, bisa dilakukan kapan saja. Karena dalam muamalah, dalam hubungan interaksi dengan manusia, itu semuanya dihalalkan oleh Allah, kecuali kemudian datangnya dalil yang mengharamkannya itu. Nah, satu contoh misalnya tadi, kalau kita ada orang mau hajatan di bulan Muharram, boleh nggak? Dalam Islam ya boleh saja gitu. Mungkin dulu ada tradisi karena Muharram itu adalah bulan untuk renungan, misalnya begitu ya, bulan yang memang sakral, akhirnya kemudian dihindari hal-hal itu. Tapi sebetulnya adalah ini hal-hal yang masih bisa kita lakukan untuk bermuamalah, termasuk berbuat kebaikan. Oleh karenanya di dalam Islam kita harus berhusnudzon pada Allah. Karena apa yang kita sangkakan kepada Allah itu berbalik kepada diri kita. Jadi Allah akan memberikan satu jawaban kepada kita kalau kita bersangka baik, termasuk ketika kita berdoa. Maka kata Allah, ud'uni astajib lakum. Ya, mintakan kepadaku, akan aku ijabah. Walaupun nggak sekonyong-konyong. Kalau kemudian semua diijabah doa-doa kita, lalu bagaimana kemudian kita bisa berikhtiar dan berusaha? Nah, oleh karenanya doa ini adalah melengkapi ikhtiar lahiriah kita. Doa ini mengetuk pintu langit bagaimana Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Oleh karenanya tidaklah kita boleh berprasangka buruk kepada Allah, tetap berbaik sangka pada Allah. Jadikan Muharram ini hari yang istimewa, hari yang mulia. Kita banyak bersedekah, memberikan senyuman ceria ya kepada yang lain. Bahkan mungkin kita ada masalah dengan orang lain, kita sambung lagi hubungan silaturahminya sebagaimana pesan baginda Nabi ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Apa itu? Ayuhan nas, wahai manusia. Yang pertama, afsyus salam, sebarkan salam. Karena kalau kita disapa oleh orang lain, wa idza huyitum bitahiyyah, maka jawablah dengan salam yang serupa atau lebih daripada itu. Yang kedua, wa at'imut ta'am, kasih makan kepada yang lain dengan sedekah, dengan berbagi dan sebagainya. Wasilul arham, sambung silaturahim. Dan yang keempat, wasallu billail wan nas niyam, salatlah di malam hari ketika orang lain sedang terlelap tidur. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada bulan yang buruk dalam Islam, ya, apalagi bulan Muharram. Maka jadikanlah momentum kebaikan buat kita agar kita bisa punya investasi untuk akhirat ke depan. Saya Ahmad Fauzi Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.